Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, rahmatullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di suasana hujan lebat pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa membawa rahmat barokah kepada kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah rahmatullah, marilah kita lanjutkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi dan Rasul. Kita akan membahas kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Jamaah sekalian, Nabi Musa ini dilahirkan di Mesir dan dinamakan dengan panggilan Musa karena beliau ini telah ditarik dari air. Kita akan bahas nantinya ya. Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan oleh ibunya atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun, ditarik dari air, dirawat di istana Fir'aun, maka dinamakan dengan Musa. Dalam Al-Quranul Karim, nama Musa ini disebutkan sebanyak 136 kali, menjadikannya sebagai manusia yang namanya paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi di antara Nabi dan Rasul, nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah nama Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya disebutkan dalam beberapa surat di Al-Quranul Karim, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 61, surat Al-A'raf ayat 103 sampai 160, surat Yunus 75 sampai 93, surat Al-Isra, surat Toha, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, surat Ghafir, kemudian Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, dan An-Nazi'at. Inilah surat dan ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Jamaah sekalian, Yakub atau nama lainnya adalah Israel, ini tinggal di Mesir sejak beliau datang untuk bertemu dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sudah kita ceritakan ya, ketika Nabi Yusuf sudah berhasil mencapai puncak kekuasaan di Mesir, maka memanggil ayahnya dibawa oleh saudara-saudaranya untuk datang ke Mesir. Sejak saat itulah Yakub bersama dengan putra-putranya tinggal di Mesir. Ketika beliau wafat, mereka menguburnya di tempat di mana ia dilahirkan, yaitu di Palestina. Ketika wafat dibawa kembali pulang ke tanah kelahirannya di Palestina. Sedangkan anak-anak Israel lebih memilih untuk hidup di Mesir, di sisi Nabi Yusuf alaihissalam. Dan keadaan Mesir, kebaikannya yang banyak, kelayakan tanahnya,
dan keharmonisan iklimnya merupakan daya tarik tersendiri bagi mereka untuk tinggal di dalamnya, yaitu di negeri Mesir ini. Anak-anak Israel tinggal di Mesir dalam tempo yang cukup lama. Mereka menikah sehingga jumlah mereka bertambah banyak. Ini kalau kita lihat kembali bagaimana silsilah Nabi dan Rasul yang ada kaitannya mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, posisi daripada Nabi Musa adalah di sini. Jadi putra dari Nabi Ibrahim, salah satunya adalah Nabi Ishak alaihissalam, yaitu Yakub. Yakub inilah yang kita kenal tadi, aliasnya nama lainnya adalah Israel. Israel itu adalah memiliki arti Abdullah, hamba Allah. Keturunannya adalah Bani Israel. Banyak Nabi dan Rasul yang lahir dari keturunan Israel, yaitu dari Bani Israel ini. Salah satu putra Israel ini adalah Lewi dan memiliki seorang putra yang bernama Imron. Imron di sini berbeda dengan ayah Maryam. Ada kesamaan nama tapi berbeda. Termasuk saudaranya Musa, di samping Harun ada juga perempuan yang juga mirip namanya, Maryam juga namanya. Jadi ada kesalahan kalau ya antara nama Maryam dengan ayahnya Imron, ada kemiripan ya. Itu berbeda ya. Waktunya berbeda, jauh. Karena Nabi Musa ini diutus adalah kurang lebih sekitar pada abad 13 sebelum Masehi. Artinya selisih waktunya dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam itu ya kurang lebih 1300-an ya, jauh. Jadi ada masa 13 sebelum Masehi. Masehi kan berdasarkan kelahiran daripada Isa. Jadi inilah kurang lebih silsilah daripada Nabi Musa, dan dari sini kita ketahui bahwasanya Nabi Musa adalah merupakan salah satu daripada Nabi dari Bani Israel yang cukup penting ya, terutama dari orang-orang Yahudi. Itu mereka utamanya Nabi yang paling tersohor di kalangan orang-orang Yahudi ya, karena kitab mereka adalah kitab Taurat ya, itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Berlalulah tahun demi tahun dan kemudian Nabi Yusuf meninggal dunia. Nabi Yusuf telah mengubah Mesir menjadi Islam saat beliau memegang tampuk kekuasaan. Nabi Yusuf memperjuangkan Islam, dan setiap nabi yang diutus oleh Allah pasti memperjuangkan agama Islam. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian Islam di sini ialah mengesahkan Allah dan hanya semata-mata menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya dan berdoa kepadanya. Islam juga berarti menyerahkan niat dan amal hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang kita pahami atau yang kita maksud dari kata al-Islam. Bukan sistem sosial yang dibawa oleh Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sistem ini merupakan kepanjangan dari sistem-sistem sosial yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya. Jadi esensi akidah satu dan tidak berbeda dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kesamaan ya. Risalah yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sampai dengan Nabi Muhammad SAW, esensi inti daripada ajarannya sama, yaitu ajaran tauhid, kemudian penyembahannya juga sama,
untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda adalah syariatnya, ya, perundang-undangannya, hukum-hukumnya, kemudian tata cara teknis peribadatannya bagaimana, itu ada perbedaan. Tapi intinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa Nabi Yusuf diajarkan kepada penduduk Mesir itu esensinya sama dengan ajaran Islam yang kita anut sampai sekarang ini. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita tidak membeda-bedakan salah satu di antara rasul-rasul. Mereka memiliki akidah, ya, dan juga ibadah yang sama, hanya tata caranya yang ada sedikit perbedaan. Sama sekalian, ketika Nabi Yusuf menjadi penguasa Mesir dan ketua para menteri agama di Mesir berubah menjadi agama tauhid atau Islam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam menyuruh manusia untuk memeluk Islam saat beliau ada dalam penjara. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di penjara ini sudah memulai, ya, misi dakwahnya sudah disampaikan. Ketika Nabi Yusuf berada di penjara, beliau di antara dakwanya adalah manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi perkasa? Arbabum mutafarriquna amillahul wahidul qahhar. Jadi ini merupakan dialog, ya, Nabi Yusuf dengan penduduk penjara saat itu mendakwahkan tauhid kepada mereka. Dan beliau berdoa pada suatu hari ketika mimpinya terwujud, tawafani muslima wal hikmi bis solihin, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Dan ketika Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, Mesir mengubah sistem tauhid ke sistem multi Tuhan untuk kedua kalinya. Jadi sebelum Yusuf memerintah, itu negerinya penuh dengan kesyirikan. Kemudian Yusuf memerintah berubah menjadi agama tauhid. Ketika Yusuf meninggal, ini kembali kepada agama yang penuh dengan kesyirikan. Menurut dugaan kuat bahwa hal ini terwujud dengan adanya campur tangan kelompok-kelompok elit yang berkuasa. Kelompok-kelompok elit ini ketika di bawah agama tauhid, mereka tidak mendapatkan suatu perlakuan istimewa atau dibedakan dengan masyarakat umum, sehingga karenanya mereka mempunyai kepentingan untuk mengembalikan sistem penyembahan multi Tuhan. Karena di antara konsep Islam kan al-musawat, ya, kesamaan derajat. Jadi tidak ada yang diistimewakan. Nah, orang-orang yang dari kalangan ningrat ini merasa seolah-olah kurang diperhatikan atau agak tersisih. Jadi kalau pada saat ada kesempatan mereka mengambil alih kekuasaan, maka dikembalikan, ya. Kemudian masyarakat mengikuti sistem penyembahan Fir'aun, dan akhirnya Mesir dipimpin keluarga Fir'aun. Fir'aun ini adalah nama dinasti, ya, atau semacam gelar, ya, untuk raja-raja yang ada di Mesir, dan itu berganti. Kalau dalam bahasa Latinnya adalah Ramses 1, 2 dan seterusnya itu. Dan mereka mengklaim bahwa mereka adalah Tuhan atau wakil-wakil Tuhan atau orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan. Pada dasarnya masyarakat Mesir adalah masyarakat yang beradab, memiliki ilmu pengetahuannya. Mereka disibukkan dengan pembangunan peradaban. Mereka memiliki kecenderungan keagamaan yang kuat. Dan barangkali kelompok-kelompok dari masyarakat Mesir meyakini bahwa Fir'aun bukan Tuhan. Namun karena mereka mendapat tantangan keras dari Fir'aun,
dan Fir'aun tidak ingin dari kaumnya kecuali agar mereka menaatinya, sehingga mereka pun terpaksa menyembunyikan keimanan dalam diri mereka. Jadi Tuhan-Tuhan berhala banyak sekali di Mesir. Hal yang bisa dipahami adalah bahwa Fir'aun menguasai semua macam Tuhan dan ia mengisyaratkan dengannya dan berbicara atas namanya. Yang demikian ini adalah sangat jelas di Mesir. Ketika terdapat sistem multi Tuhan di Mesir, meskipun masyarakatnya meyakini Tuhan utama itu Fir'aun, kelompok elit yang berkuasa membatasi untuk hanya menyembah Fir'aun dan melaksanakan perintah-perintahnya serta membenarkan tindakan semena-menanya. Kita akan mengetahui dan kita akan membuka lembaran-lembaran Nabi Musa alaihissalam bagaimana masyarakat di Mesir hidup di zamannya. Mayoritas masyarakat saat itu mendapatkan kehinaan yang luar biasa dan diperlakukan secara zalim. Mereka harus taat sepenuhnya kepada Fir'aun. Mereka selalu diancam oleh al-gojo-nya Fir'aun dan para tentaranya. Jadi sebenarnya masih ada kalangan, kalau dikenal ya, setelah terangkatnya Isa dan ada masa fatrah sebelum diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu kan disebut hunafa, ya, orang-orang yang hanif. Ada perbedaan istilah saja, tapi ada di kalangan rakyat Fir'aun ya, tapi mereka tidak berani menyampaikan aspirasinya ya, karena kalau macam-macam Fir'aun dengan kedzalimannya akan membasmi orang-orang yang seperti itu. Allah Ta'ala menceritakan Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa dalam firman-Nya di surat An-Nazi'at, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi ini klaim ya, klaim sepihak dari Fir'aun kepada rakyatnya di samping kepada para pejabatnya. Manusia saat itu benar-benar tunduk terhadap pernyataan orang-orang kafir. Mereka menaati barangkali itu karena terpaksa perkataan Fir'aun. Mesir kembali menggunakan sistem multi Tuhan setelah sebelumnya disinari oleh tauhid yang disuarakan oleh Nabi Yusuf. Sementara itu, anak-anak Yakub atau anak-anak Israel, mereka telah menyimpang dari tauhid. Mereka mengikuti orang-orang Mesir. Sedikit sekali dari keluarga mereka yang masih mempertahankan agama tauhid secara tersembunyi. Kita lihat ya, padahal sebelum meninggalnya Yakub itu sudah mewanti-wanti kepada anaknya dengan pertanyaan ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sesudahku ya. Jadi sudah dikondisikan oleh Nabi Yakub untuk putra-putranya, tapi karena lingkungan yang saat itu mungkin tidak kondusif ya, dan memaksa orang-orang ini untuk murtad keluar daripada ajaran tauhid, ya mereka tidak bisa bertahan dalam tauhid walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Datanglah suatu masa atas Bani Israel di mana mereka semakin banyak dan semakin menyebar. Mereka mengerjakan berbagai macam pekerjaan dan mereka memenuhi pasar-pasar Mesir. Berlalulah hari demi hari Mesir diperintah oleh seorang raja yang bengis, di mana orang-orang Mesir menyembahnya. Raja yang jahat ini melihat Bani Israel semakin banyak dan semakin berkembang serta mengambil posisi-posisi penting. Jadi nantinya akan kita lihat ada semacam ya kecemburuan sosial. Jadi bangsa Mesir yang dikenal dengan bangsa suku Kipti itu merasa tersisih nantinya oleh tersebarnya Bani Israel. Nanti pun akan timbul konflik horizontal pada saatnya ya. Raja mendengar pembicaraan Bani Israel tentang berita yang samar, di mana dalam berita itu dikatakan bahwa salah seorang Bani Israel akan menjatuhkan Fir'aun Mesir dari singgasananya. Barangkali berita itu berasal dari suatu mimpi
dari mimpi-mimpi hidup atau mimpi nyata yang mengelilingi hati kelompok minoritas yang tertindas. Dan mungkin itu merupakan berita gembira yang tersebut dalam kitab-kitab mereka. Apapun halnya, berita ini telah sampai di telinga Fir'aun dan mengatakan Fir'aun yang bermimpi tentang ini, ya. Ada seorang pemuda dari Bani Israel yang akan mengkudetanya, menggusur dari singgasananya. Jadi kita tidak mempersoalkan dari mana sumber informasi itu. Yang jelas ini menjadikan Fir'aun galau, gusar, gundah gulana. Dia yang sudah merasa dirinya sangat kuat, sangat hebat, sangat eksis, ternyata nanti digusur, dikudeta oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Inilah yang nantinya ya, menjadikan Fir'aun ini mengeluarkan perintah yang aneh, yaitu jangan sampai seorang pun dari Bani Israel yang melahirkan anak. Maksud dari perintah ini adalah hendaklah setiap anak yang lahir dari jenis laki-laki dari Bani Israel dihukum bunuh, harus dibunuh, disembelih. Aturan ini mulai diterapkan. Tapi para pakar ekonomi berkata kepada Fir'aun, orang-orang tua dari Bani Israel akan mati sesuai dengan ajal mereka. Sedangkan anak-anak kecilnya disembelih, maka ini akan berakhir pada hancurnya dan binasanya Bani Israel. Namun Fir'aun akan kehilangan kekayaan dan aset manusia yang dapat bekerja untuknya untuk menjadi budak-budaknya, dan wanita-wanita tidak dapat lagi dimilikinya. Maka yang terbaik adalah, ini usulan dari para pakar ekonomi, ya, hendaklah dilakukan suatu proses sebagai berikut. Anak laki-laki disembelih pada tahun yang pertama, dan hendaklah mereka dibiarkan pada tahun berikutnya. Akhirnya Fir'aun sependapat dengan pikiran ini, karena itu dianggap lebih menguntungkan dari sisi ekonomi. Jadi rupanya inilah, ya, dari sisi pendekatan ekonomi, sumber daya manusia ini adalah aset. Bangsa yang banyak warga negaranya, rakyatnya, maka sebenarnya itu adalah aset kekayaan. Kalau dikelola dengan baik, maka bangsa itu akan maju. Itulah yang menjadi masukan dari para konsultannya, ya, penasehat Fir'aun dari sisi ekonominya. Jemaah sekalian, Ibu Musa mengandung pada tahun di mana anak-anak kecil tidak dibunuh, maka ia melahirkannya secara terang-terangan. Ketika datang tahun yang ditetapkan di dalamnya bahwa anak-anak kecil harus dibunuh, saat itulah ibunya Nabi Musa melahirkan Nabi Musa. Ibunya ini bernama Yukabid. Saat melahirkan Musa, sang ibu merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia mencemaskan bahwa jangan-jangan anaknya akan dibunuh. Maka si ibu menyusuinya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian datanglah suatu malam yang penuh berkah, di mana Allah mewahyukan kepadanya di surat Al-Qasas ayat yang ke-7 yang artinya, dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia, dan apabila khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah ia ke dalam sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Inilah janji Allah kepada ibunya Nabi Musa, ya, supaya tidak perlu khawatir, tidak bersedih, ya. Allah akan menjaganya, akan mengembalikan kepada ibunya, dan nantinya akan menjadikan seorang rasul. Inilah yang membuat ibunya Nabi Musa ini menjadi tenang, ya. Mendengar wahyu Allah itu dan mendengar panggilan yang penuh kasih sayang dan suci ini, Ibu Musa langsung menaatinya. Ia diperintahkan untuk membuat peti kecil bagi Musa
Setelah menyusuinya, ia meletakkan di peti itu. Kemudian ia pergi ke tepi sungai Nil dan membuangnya di atas air. Hati sang ibu adalah hati yang paling pengasih di dunia. Hatinya dipenuhi penderitaan saat ia melemparkan anaknya di sungai Nil. Tetapi ia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih pengasih terhadap Musa dibandingkan dengan dirinya. Allah Ta'ala lebih mencintainya dibandingkan dengan dirinya. Allah Ta'ala adalah Tuhannya dan Tuhan sungai Nil. Tuhan yang memiliki Nabi Musa, memiliki seluruh manusia dan seluruh makhluk termasuk sungai Nil. Tuhannya yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat tenang ya hati daripada ibunya Nabi Musa, tidak was-was lagi, memiliki ketawakalan yang luar biasa. Belum lama peti itu menyentuh sungai Nil, sehingga Sang Pencipta mengeluarkan perintah kepada arus sungai Nil agar menjadi tenang dan bersikap lembut terhadap bayi yang dibawanya, yang pada suatu hari akan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada api agar menjadi dingin dan membawa keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga Allah memerintahkan kepada sungai Nil agar membawa Musa dengan tenang dan penuh kelembutan, sehingga menyerahkannya ke istana Fir'aun. Air sungai Nil membawa peti yang mulia ini ke istana Fir'aun. Di sana ombak menyerahkannya kepada tepi pantai. Kemudian ia mewasiatkan kepada tepi pantai itu, dan angin berkata kepada rumput yang tidur di sisi peti, jangan engkau banyak bergerak karena Musa sedang tidur. Rumput itu pun menaati perintah angin dan Musa tetap tidur. Itu semua adalah tentara Allah ya. Walillahi junudus samawati wal ardi. Allah lah yang memiliki pasukan-pasukan yang ada di langit dan di bumi ya. Semuanya adalah milik Allah Ta'ala, taat kepada perintah dan aturan Allah Ta'ala. Teman sekalian, pada hari itu matahari menyinari istana Fir'aun. Istri Fir'aun keluar berjalan-jalan di kebun istana sebagaimana biasanya. Kita tidak mengetahui apa gerangan yang menjadikannya berjalan-jalan dan menempuh jarak yang lebih jauh dari yang biasa ditempuhnya. Istri Fir'aun berbeda sekali dengan Fir'aun. Fir'aun adalah seorang kafir, sementara istrinya adalah seorang yang beriman, yang bernama Asia. Asia ini namanya disebutkan secara tidak eksplisit ya, tapi disebutkan istri daripada Fir'aun ya, di dalam surat At-Tahrim ini ya. Wa mar'ata Fir'aun ya. Fir'aun adalah seorang yang keras kepala, sementara istrinya adalah seorang yang penyayang. Fir'aun adalah seorang penjahat, sementara istrinya adalah seorang yang lembut dan penuh cinta. Di samping itu, istrinya merasakan kesedihan yang dalam karena ia belum mampu melahirkan anak. Ia merindukan untuk mendapatkan anak. Istri Fir'aun berhenti di sisi kebun. Kemudian bau harum yang datang dari pohon itu menyebarkan perasaan sedih akan rasa kesendirian. Pada saat yang sama, wanita-wanita yang membantunya sudah memenuhi tempat-tempat air yang diambil dari sungai. Tiba-tiba, mereka mendapati peti di sisi kaki mereka. Mereka membawa peti itu seperti semula ke istri Fir'aun. Ia memerintahkan untuk membukanya.
Lalu mereka pun membukanya. Betapa terkejutnya istri Firaun ketika melihat Musa di dalamnya. Maka ia pun merasakan bahwa ia mencintainya seperti anaknya sendiri. Allah Ta'ala menaruh dalam hatinya rasa cinta kepada Musa sehingga air matanya berlinang. Kemudian, sama sekalian, ia membawa peti itu. Istri Firaun membolak-balikkan Musa sambil menangis. Musa terbangun dan ia pun menangis. Musa tampak lapar. Ia membutuhkan air susu pagi dan tetap menangis. Firaun duduk di atas meja makan. Ia menantikan istrinya, namun yang ditunggu belum hadir. Firaun mulai marah dan mencarinya. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan istrinya dengan membawa seorang bayi, yaitu Nabi Musa itu. Istri Firaun tampak sangat menyayanginya. Dia terus menciuminya dan air matanya berlinangan. Firaun bertanya, dari mana datangnya anak kecil ini? Kemudian mereka menceritakan kepadanya bahwa mereka menemukannya di sebuah peti di tepi sungai. Firaun berkata, ini adalah salah satu anak Bani Israel. Itulah pendapatnya daripada Firaun. Dan sesuai dengan peraturan, anak-anak yang lahir tahun ini harus dibunuh. Mendengar keputusan Firaun itu, istri Firaun berteriak dan ia mendekap Musa lebih keras. Di surat Al-Qasas ayat 9, wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainil li walak la taqtuluhu asa ayyan fa'na aw nattakhidahu walada wa hum la yashurun. Dan berkatalah istri Firaun, ya, sudah kita pernah bahas ya, tentang kata-kata seorang istri yang disandarkan kepada suaminya, ya. Istri Firaun, ya, tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan identitasnya, imra'atu Fir'aun. Ini berarti menunjukkan identitas seorang istri itu bisa juga disandarkan kepada suaminya. Jadi istri Firaun mengatakan, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Qurratu aini li walak. Jadi bayi ini adalah bisa menjadi kesenangan bagiku dan bagimu. Penyejuk pandangan, penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. La taqtuluhu, janganlah kamu membunuhnya. Asa yang fa'ana, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, au natakhidahu walada, atau ia ambil, atau kita ambil ia menjadi anak. Wahum la yashurun, dan saat itu mereka tidak menyadarinya. Seperti itu. Istana tidak ada yang menyadari, Fir'aun juga tidak menyadari, rakyat juga tidak menyadari tentang bagaimana prospek kedepannya Nabi Musa ini. Ini adalah rahasia yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaun tampak keheranan sekali melihat aksi istrinya yang mendekap anak kecil yang mereka temukan di tepi sungai. Firaun tampak tercengang karena istrinya menangis dengan gembira. Jadi menangisnya bukan sedih, tapi menangis gembira, bahagia. Di mana Firaun tidak pernah mendapati istrinya menangis karena gembira seperti ini. Firaun mulai mengetahui bahwa istrinya menyayangi anak ini seperti anaknya sendiri. Bisa dibayangkan sudah menikah sekian lama tapi tidak dikaruniai keturunannya. Ketika datang anak kecil, maka luar biasa kasih sayang dari istri Firaun kepada anak kecil ini. Firaun berkata dalam dirinya, barangkali ia ingat bahwa ia tidak mampu melahirkan anak dan menginginkan anak ini. Akhirnya Firaun sepakat
atas apa yang dikatakan oleh istrinya. Fir'aun memenuhi keinginannya dan menyetujuinya untuk mendidik anak ini di istananya. Luar biasa inilah ya, kisah yang luar biasa. Allah Ta'ala semua yang mengatur ini semuanya. Ketika mendengar persetujuan Fir'aun, tampaklah keceriaan yang luar biasa pada wajah istrinya. Fir'aun belum pernah menyaksikan keceriaan seperti ini. Fir'aun telah menghadirkan berbagai macam hadiah kepada istrinya, juga perhiasan dan budak, tetapi ia belum pernah tersenyum meskipun sekali saja. Artinya belum pernah nampak kegembiraan, kebahagiaan seperti saat ini. Fir'aun menyangka bahwa istrinya tidak mengerti arti sebuah senyuman. Dan sekarang Fir'aun melihat sendiri wajahnya dipenuhi dengan senyum keceriaan. Sementara itu, Musa mulai menangis karena lapar. Istri Fir'aun mengetahui bahwa Musa sedang lapar. Ia berkata kepada Fir'aun, "Anakku yang kecil sedang lapar." Fir'aun berkata, "Datangkanlah kepadanya para wanita yang menyusui." Kemudian didatangkanlah kepadanya seorang wanita yang menyusui dari istana. Wanita itu mencoba untuk menyusui Musa, tetapi apa yang terjadi? Musa menolaknya. Lalu didatangkan wanita yang kedua, sampai ketiga dan sampai ke-10. Tetapi Musa tetap menangis dan tidak ingin menyusu kepada seorang pun di antara mereka. Melihat kenyataan itu, istri Fir'aun menangis karena tidak tahan melihat penderitaan anak kecil itu. Dia tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Ya, mungkin tidak seperti sekarang yang ada susu formula ya, susu instan itu ya. Kalau dulu harus disusui oleh seorang wanita. Sudah banyak tukang susu di istana, tapi tidak ada satupun yang mau diterima oleh Nabi Musa ini. Bukan hanya istri Fir'aun satu-satunya yang merasa sedih dan menangis, ibunya Nabi Musa adalah wanita lain yang merasa sedih dan menangis. Ketika ia melemparkan Musa ke sungai Nil, ia merasa bahwa ia sedang melemparkan buah hatinya di sungai. Lalu peti yang dilemparkan itu hilang, dibawa oleh air sungai, dan beritanya pun tersembunyi ya. Tidak ada informasi lebih lanjut pada saat itu. Dan ketika datang waktu pagi, Ibu Musa merasakan kesedihan yang selalu menghantuinya. Hampir saja ia pergi ke istana Fir'aun untuk mendapatkan berita tentang anaknya. Kalau bukan karena Allah menaruh atau menahan ya kedamaian dalam hatinya, sehingga ia menyerahkan urusannya anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, ia berkata kepada saudara perempuan Musa, "Pergilah," pada mbaknya ya, kakak perempuan Nabi Musa, "pergilah dengan tenang ke istana Fir'aun dan berusahalah untuk mendapatkan berita tentang Musa. Dan hendaklah engkau hati-hati agar jangan sampai mereka mengetahuimu." Kemudian saudara perempuan Musa pergi dengan tenang. Akhirnya ia mendengarkan kisah tentang Musa secara sempurna. Ia melihat Musa dari kejauhan dan mendengarkan suara tangisannya. Ia melihat mereka dalam keadaan kebingungan, di mana mereka tidak mengetahui bagaimana menyusuinya. Ia mendengar bahwa Musa menolak setiap wanita yang mencoba menyusuinya. Maka saudara perempuan Nabi Musa berkata kepada para pengawal Fir'aun, "Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu keluarga yang dapat menyusuinya dan dapat mengasuhnya?" Istri Fir'aun menjawab, "Seandainya engkau dapat membawa kepada kami wanita yang dapat menyusuinya dan dapat mengasuhnya,
niscaya kami akan memberimu hadiah yang besar, yakni sesuatu yang engkau inginkan akan kami penuhi. Lalu saudara perempuan Musa itu kembali dan menghadirkan ibunya, ibu kandungnya sendiri, yaitu Yukabid tadi ya. Si ibu menyusuinya dan Musa pun menyusu dengan tenang. Melihat hal itu, istri Firaun sangat gembira dan berkata, bawalah dia sehingga masa penyusuannya selesai. Jadi disuruh bawa pulang ya. Lalu kembalikanlah dia kepada kami dan kami akan memberimu suatu balasan yang besar atas penyusuan dan pendidikan yang kau berikan. Subhanallah, luar biasa ya. Inilah takdir dari Allah Ta'ala ya. Ibunya Nabi Musa dengan kesedihannya yang merasa kehilangan putranya ternyata tidak menunggu lama ya. Hanya menunggu waktu 1 hari saja, besoknya sudah dipertemukan dengan putranya sendiri. Disuruh bawa pulang putranya, dikasih bekal yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan gizi dari putranya itu. Jadi ini luar biasa ya. Suatu takdir yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Ta'ala mengembalikan Musa kepada ibunya agar ia merasa gembira dan hatinya menjadi tenang dan tidak bersedih, serta ia yakin ya kepada pertolongan Allah benar dan bahwa perintahnya dan ketaatannya pasti terlaksana meskipun banyak rintangan dan tantangan. Jadi harus memiliki keyakinan ya. Ini juga yang menjadi pelajaran kepada kita ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita segala sesuatu, maka kita terima dengan sami'na wa ata'na. Di surat Al-Qasas ayat 10-13 diceritakan yang artinya, dan menjadi kosonglah hati Ibu Musa, artinya lega ya. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Dan berkatalah Ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia. Maka perlihatkanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Sebelum itu, maka berkatalah saudara Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait, keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya? Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ibu Musa menyempurnakan penyusuan lalu menyerahkannya ke rumah Fir'aun. Saat itu Musa disenangi dan disukai oleh semua orang. Allah berfirman di surat Toha ayat 39, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Dan aku telah melimpahkan dari kemurahanku perasaan kasih sayang orang terhadapmu, dan supaya kamu dipelihara di bawah pengawasanku. Ini dijadikan oleh masyarakat kita ya sebagai sebuah doa untuk meraih kasih sayang orang kepada kita, supaya orang lain bisa memberikan kasih sayangnya kepada kita. Tidak ada secara eksplisit ya, tapi ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang kalau kita jadikan ayat tertentu sebagai wasilah tawasul dalam berdoa, ini tidak ada masalah. Tiada seorang pun yang melihat Musa kecuali ia akan mencintainya. Musa dididik di istana terbesar di bawah bimbingan dan penjagaan Allah. Pendidikan Musa dimulai di rumah Fir'aun, di mana di dalamnya terdapat ahli pendidikan dan para pengajar. Mesir saat itu merupakan negara yang besar di dunia, dan Fir'aun sebagai raja yang paling kuat saat itu. Karena itu, secara sederhana, Fir'aun mampu mengumpulkan para pakar pendidikan dan para cendekiawan.
Demikianlah hikmah Allah berkehendak agar Musa terdidik di bawah pendidikan yang besar dan ditangani pakar-pakar pendidikan yang terlatih. Ironisnya, hal ini terjadi di rumah musuhnya, yang suatu hari nanti akan hancur di tangannya sebagai bentuk pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tumbuh Nabi Musa di rumah Fir'aun. Beliau mempelajari ilmu hisab, ilmu hitung, kemudian ilmu bangunan, ilmu arsitek, ilmu kimia, dan bahasa. Beliau tidur di bawah bimbingan agama. Jadi rupanya betul-betul Mesir ini sudah berperadaban ya. Para pakar ahli dalam bidangnya masing-masing ada di sana. Oleh karena itu, Musa tidak mendengar omongan kosong yang dikatakan oleh pendidik tentang ketuhanan Fir'aun. Jarang sekali ia mendengar bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Beliau pun menepis pernyataan dan anggapan ini. Beliau tinggal bersama Fir'aun di satu rumah, di istana. Beliau mengetahui lebih daripada orang lain bahwa Fir'aun hanya sekedar manusia biasa, tetapi ia orang yang lalim. Musa mengetahui bahwa ia bukanlah anak dari Fir'aun. Beliau adalah salah seorang dari Bani Israel. Dan beliau menyaksikan bagaimana pengawal-pengawal Fir'aun dan para pengikutnya menindas Bani Israel. Akhirnya Musa tumbuh besar dan mencapai kekuatannya. Jadi ini dulu ya pembahasan kita pada malam ini. Insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana kisah Nabi Musa yang nantinya bertemu dengan seorang pemuda dari suku Kipti berkelahi dengan salah seorang pemuda Bani Israel. Maksudnya melerai, tapi dengan tanpa sengaja Nabi Musa memukul pemuda dari suku Kipti ini dan akhirnya tewas. Yang dari situlah Nabi Musa menjadi buron oleh Fir'aun ya. Insya Allah kita akan lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf, saya ikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.